Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Amanda. Di sini saya akan merekam video menyimak dari tutorial MongoDB YouTube yang telah diberikan. Sebelumnya saya sudah menontonnya, jadi saya karena video durasinya agak panjang, jadi saya akan mempersingkat video menyimak saya. Berikut videonya. Sekarang kita bahas tentang update dokumen. Sama seperti database lainnya, di MongoDB juga kita bisa mengubah dokumen yang sudah kita insert ya atau masukkan ke dalam si collection-nya. Nah, tapi berbeda dengan perintah SQL, di MongoDB untuk mengubah dokumen kita diberikan beberapa function ya. Nah, kita bisa lihat beberapa function-nya. Nah, function yang pertama adalah update one. Nah, dari namanya kita sudah tahu ya kalau ini mengupdate satu dokumen. Nah, lalu di sini ada update many. Nah, ini digunakan untuk mengupdate beberapa dokumen secara sekaligus langsung ya. Lalu ada replace one. Nah, kalau ini mengubah total ya, istilahnya itu mereplace ya atau menimpa dokumen lama dengan dokumen baru. Nah, bedanya apa? Kalau update, teman-teman seperti perintah update biasanya, kita bisa melakukan update cuma beberapa atribut saja misalnya seperti itu, termasuk update many juga. Nah, tapi kalau replace one itu benar-benar dokumennya isinya ditimpa ya. Jadi dokumen lama dihapus, dokumen baru disimpan dengan ID yang sama. Oke, kita akan coba tuh ya. Nah, di sini ada beberapa sintaknya. Jadi dokumen, di sini nama collection-nya, lalu di sini perintahnya update one. Nah, ada 3 parameter. Parameter pertama adalah filternya. Misalnya teman-teman mau select ID-nya yang mana yang mau diupdate gitu ya, atau berdasarkan yang lainnya. Nah, kalau ternyata dia bisa dapat lebih, nah kalau ternyata namanya mengupdate semua gitu ya, yang namanya echo misalnya, nah di data update-nya teman-teman mau menambahkan option juga sama ya, one. Nah, misalnya saya mau update ya itu ya, yang ID-nya satu kan dia belum punya kategori ya. Nah, saya mau update. Nah, caranya ya, saya di sini update one, di sini query-nya adalah yang ID-nya satu, lalu di sini saya akan set ya. Nah, untuk operator set ini nanti kita bahas di materi terpisah ya. Jadi ada beberapa materi yang bisa kita. Sekarang kita bahas tentang field update operator. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya kalau untuk update dokumen di MongoDB kita bisa menggunakan operator yang namanya set seperti ini. Nah, tapi sebenarnya masih banyak operator lain yang bisa kita gunakan untuk mengupdate data di MongoDB. Nah, ini adalah beberapa operator ya yang bisa teman-teman gunakan ya untuk melakukan update. Nah, yang pertama set ya, ini untuk mengubah nilai field. Nah, lalu ada unset. Unset itu untuk menghapus fieldnya. Nah, ada rename. Rename untuk mengubah nama fieldnya. Lalu ada inc ya, ini adalah increment. Ini untuk menaikkan nilai ya dengan number yang dimasukkan. Nah, increment kalau teman-teman mau decrement, teman-teman tinggal masukkan angkanya adalah negatif. Lalu ada current date, ini untuk mengubah kalau teman-teman mau mengubah sebuah field ya menjadi waktu saat ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa operator yang bisa di-set. Nah, untuk menggunakan set sederhana ya. Jadi saat kita melakukan update, kita tinggal gunakan set misalnya ya. Lalu apa yang mau di-update ya. Lalu di sini nilai barunya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lebih dari satu field-nya ya tinggal sebutkan di sini beberapa field-nya ya kalau teman-teman mau. Nah, di sini contohnya saya akan update many. Jadi semua data di products, berarti di sini kan semua ya, karena di sini tidak ada query apapun. Nah, di sini update-nya saya tambahkan stoknya kosong semua berarti ya. Nah, kita akan coba update many ya. Lalu di sini query-nya kosong ya. Nah, lalu di sini saya akan set. Lalu di sini misalnya stoknya 0. Jadi kita akan tambahkan atribut baru namanya stok. Nah, kita akan coba paste di sini. Nah, hasilnya lihat. Ya. Nah, di sini ada 9 data yang terkena ya operasi update ini. Kita coba db products find. Nah, hasilnya semuanya ada stok ya dan semuanya stoknya kebetulan kosong karena kita baru mulai misalnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan saya mau melakukan. Nah, kita bisa gunakan increment seperti ini ya. Jadi increment kondisinya gitu ya, kondisi nanti ada array filters yang mana. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya, nanti identifier-nya di sini ya. Nah, lalu ada index ya. Nah, ini teman-teman kalau mau mengupdate di nomor indeks tertentu. Seperti itu. Nah, masih banyak yang lainnya juga. Ada yang add to set ya. Ini menambahkan value ke array ya kalau belum ada.
Jadi contohnya teman-teman bikin tag gitu ya, mau nambahin tag lagi, tapi kalau udah ada nggak perlu tambahin misalnya ya. Nah, teman-teman bisa gunakan add to set. Lalu ada pop, ini untuk menghapus elemen pertama ya. Nah, atau istilahnya tuh kalau teman-teman mau hapus pertama, itu -1, kalau terakhir itu 1. Jadi pop itu pull, push ini menambah elemen ke array. Ini mirip seperti add to set, bedanya kalau add to set, kalau datanya sudah ada, tidak akan ditambahkan lagi. Kalau push, dia akan selalu ditambahkan. Lalu ada pull all, ini menghapus semua elemen di array-nya. Jadi mengeluarkan semua data di dalam si array-nya. Oke, kita akan coba, ini kan berarti mengupdate. Nah, kita akan coba kita tambahkan ratingnya 90, 80, 70 dulu. Kita akan coba tambahkan dulu. Nah, nanti kita mau update first element, elemen pertamanya yang ada di array-nya, gitu ya. Nah, di sini, jadi teman-teman bisa update contohnya gitu ya. Nah, di mana yang ratingnya ada yang 90 misalnya, seperti ini. Nah, lalu kita set rating yang pertamanya, kita ganti 100. Ini sebenarnya harusnya sih semuanya 90 ya. Teman-teman tidak perlu pakai parameter ini pun bisa dapat semuanya. Nah, intinya adalah kalau kita mau ubah data yang pertama, yang 90 ini gitu ya, jadi 100, teman-teman gunakan ratings $ seperti ini. Kayak produk belum ada ratingnya, kita akan tambahkan rating db mempraktekkan. Nah, kita coba ID-nya adalah spammer misalnya, lalu full name-nya spammer. Nah, lalu saya mau hapus nih, ya, yang spammer ini. Nah, kita bisa gunakan delete one, contohnya ID-nya adalah spammer, seperti ini. Oke, kita akan coba langsung praktekkan. Oke, saya akan coba dulu memasukkan, anggap aja ada spam ya. Nah, kasus seperti ini cocok kalau kita menggunakan bulk write operation. Oke, ini adalah bulk write operation ya, yang sebelumnya pernah kita gunakan. Nah, ada yang namanya insert many. Nah, ini untuk memasukkan data sekaligus banyak gitu ya. Nah, atau update many, mengupdate data langsung banyak, beberapa sekaligus gitu ya. Nah, atau delete many, menghapus data langsung sekaligus beberapa yang banyak gitu ya. Nah, ada juga namanya adalah bulk write. Nah, ini melakukan operasi insert, update, atau delete secara sekaligus ya. Nah, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman memang pengen mengirimkan instruksi yang banyak gitu ya, tanpa peduli responsnya ya satu persatu. Oke. Kita akan coba menggunakan si bulk write ini. Nah, tapi ya sebelum teman-teman bagaimana update one, harus tentukan nanti bulk write operation-nya apa. Lalu update berarti mau mengganti dokumen operasinya apa. Oke, ini contohnya misalnya. Jadi di sini saat kita gunakan contohnya db.customer atau nama collection-nya, lalu bulk write. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan dalam bentuk array. Nah, tiap array tapi juga mempermudah kita ketika melakukan pencarian dalam bentuk range ya, seperti contohnya paging ya. Ini juga otomatis akan lebih ringan. Nah, secara sederhana indeks di MongoDB cara kerjanya itu sebenarnya sama dengan indeks di relational database. Oke, ini adalah beberapa function yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi indeks. Yang pertama, create index ya. Ini berarti membuat indeks. Lalu get indexes ya untuk mendapatkan indeks ya. Lalu drop index untuk menghapus indeks. Oke, kita akan coba ya get index dulu apakah sudah ada atau tidaknya. Nah, di sini ya db.customers.get indexes ya. Enter, nah lihat. Ini ada satu indeks. Indeksnya itu Elasticsearch. Itu salah satu database yang memang dikhususkan untuk search engine. Nah, tapi kalau teman-teman cuma mau nyarinya misalnya per kata gitu ya. Nah, entah posisi katanya mau dimanapun itu. Nah, itu bisa cocok menggunakan si text index ini. Oke, jadi saat teman-teman nanti bikin indeksnya gitu ya, teman-teman di sini nilainya bukan lagi 1 atau 2, melainkan teks. Nah, ketika teman-teman bikin text index, teman-teman bisa langsung sebutkan field mana aja yang mau bisa dilakukan pencarian. Contohnya teman-teman di sini bikin misalnya create index ya, name dia teks, kategori teks, dan juga tags itu teks. Lalu di sini kita bisa tambahkan bobot ya, atau beratnya, atau istilah itu bobot pencariannya. Jadi contohnya kalau saya mau nyari datanya ternyata adanya di name, itu nanti dia bobotnya adalah 10. Semakin besar bobotnya berarti semakin high priority ya. Nah, gimana cara membuatnya?
Nah, ketika kita mau membuat wildcard index, teman-teman gunakan di sini misalnya nama fieldnya, ya. Ini pastikan ini adalah embedded dokumennya. Nah, lalu di sini teman-teman gunakan tanda bintang-bintang seperti ini. Nah, artinya ini nanti ketika ada field baru, contohnya custom field titik 1, custom field titik 2, dan seterusnya, itu otomatis akan ada indeksnya. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita buat dulu. Nanti di tabel customer, kita akan buat custom fields ya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini waktunya expire gitu ya. Kalau belum 60 detik gitu ya, schedule untuk menghapusnya itu jalan, ya belum hilang dulu. Teman-teman harus tunggu sekitar 60 detik, baru nanti mungkin datanya bakal hilang. Jadi anggap aja setiap 60 detik sekali, baru datanya dihilangkan. Oke, jadi misalnya kita akan bikin sebuah collection namanya adalah session. Lalu kita bikin ya sebuah index di dalam field namanya created at. Nah, ini di sini saya akan tambahkan properties yang namanya expire after seconds, lalu di sini 10. Jadi kalau waktu di sini sudah lewat 10 detik gitu ya. Jadi waktu yang ada di dalam created at sudah lewat 10 detik, maka otomatis dia akan di-delete dari collection-nya. Nah, tapi ingat lagi ya, proses hapusnya itu terjadi tiap 60 detik sekali. Jadi jangan berharap ketika udah baru lewat sedetik tiba-tiba apakah sudah hilang datanya gitu ya. Nah, belum tentu juga kalau misalnya background job-nya belum berjalan. Jadi kalau teman-teman mau pastikan memang datanya sudah hilang, ya mungkin teman-teman bisa kasih jeda waktu selama 60 detik gitu ya. Apakah sudah hilang atau tidak. Kita akan coba sekarang ya. Oke, saya akan bikin misalnya DB create collection. Di sini namanya adalah sessions ya. Saya akan copy, paste di sini. Nah, kita bikin. Nah, lalu DB session create index. Nah, saya akan bikin index di created at ya. Ini adalah ascending. Lalu saya akan tambahkan properties di sini. Kalau ini expire ya, after seconds 10. Jadi dia harus expire setelah lewat dari 10 detik ya. 10 detik itu bukan ketika kita memasukkan data, bukan. Tapi isi dari created at-nya itu sudah melewati 10 detik. Gitu ya. Jadi di created ad-nya kalau teman-teman sebutkan tanggal misalnya 1 Januari 2024. Nah, berarti kalau nanti sudah lewat 1 Januari 2024 lewat 10 detik gitu ya. Nanti otomatis dia akan hilang. Jadi expire after second itu bukan berarti saat saya masukkan 10 detik kemudian datanya hilang, nggak seperti itu, tapi ngikutin dari isi created ad-nya. Kalau teman-teman di sini created ad-nya misalnya 2030, ya nanti tunggu 2030 lewat 10 detik baru hilang. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, lalu kita akan coba insert data yang menggunakan created ad-nya saat ini misalnya ya, sekarang. Biar nanti kita cuma tunggu 10 detik, setelah lewat 10 detik, harusnya nanti datanya hilang. Tapi ingat ya, teman-teman silakan tunggu sekitar 60 detik ya untuk memastikan datanya beneran hilang. Oke, kita akan coba db sessions insert one ya. Lalu di sini kita coba ID-nya adalah 1. Session-nya adalah contohnya session 1. Nah, di sini created ad-nya ya. Nah, di sini misalnya pakainya new date misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Selesai, saya db session find. Nah, ini masih ada. Nah, saya akan pause dulu ya videonya selama sekitar 60 detik. Nanti kita akan coba lagi apakah datanya ada atau hilang. Baik, dari yang video yang saya nyimak tadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.